Sebenarnya untuk ekspektasi go internasional, saya mengandalkan dari jaringan saya. Semalam itu aku dihujat sama netizen, dibilang King Kong. Padahal kayak, hello, aku kerokan tiap hari kalau udah makan. Karena kan aku melakukan bariatrik yang jenisnya sadi. Saya ingin dikenal sebagai wanita yang inspiratif, terus berkomitmen, bisa memberikan kontribusi yang positif. Halo lovers, saya Cindy Samuel, owner dari Glam Shine Cosmetic. Jadi ide dan inspirasi saya dalam membuat bisnis skincare itu dari pengalaman saya, pengetahuan saya dari seorang bidan. Karena bidan pun ada kaitannya tentang kesehatan kulit. Ibu hamil, biasanya kan ibu hamil ada hormon, ya kan. Itulah awal idenya gitu. Yang jelas awalnya ada pertentangan yang namanya orang tua ya, apalagi keluarga semuanya kan ASN gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, aku ingin meyakinkan pada mamaku terutama kan, karena waktu itu memang yang sangat menentang mamaku kan, gitu. Untuk meyakinkan bahwa aku meninggalkan ASN dan aku bisa memperlihatkan pada mama suatu saat kesuksesan yang bakal aku kasih tahu nih ke mama gitu. Karena prinsip aku kalau bisnis nggak setengah-setengah, kita harus fokus pada satu titik. Kalau aku mau jadi seorang pengusaha, aku nyemplung sekali aja gitu. Karena kalau kita banyak titik, kita nggak akan ketemu titik besar. Itu sih. Jadi aku meyakinkan visi misi aku ke mama aku. Dan alhamdulillah, walaupun 4 bulan awalnya nggak ditanya mama, nggak di apa, aku ngechat nggak dibalas gitu, tapi ya udahlah, itu kan semua ada risikonya. Tapi alhamdulillah mama sekarang malah ngedoain aku untuk, mama selalu ngedoain kamu untuk jadi pengusaha terbesar, amin 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 gitu sih. Doa sih, lebih ke doa. Dan mama kan sering ngechat ya, walaupun chatnya lama aku bales kayak gitu kan. Orang tua kan menurut aku jimat ya, jimat kehidupan. Dan saat orang tua ada, gimana kita jadi anak harus memberikan kewajiban gitu, walaupun kita tanpa harus mikir bakal dibales nggak sih gitu loh. Tapi udah kita kasih kewajiban aja. Dan alhamdulillah orang tua aku pun, mamaku terutama, sangat mendoakan aku sampai aku ada di titik ini. Begitupun papaku sebenarnya nggak pernah aku ceritakan dimanapun gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ketemu, nggak jadi cerita deh. Aku nggak pernah loh ceritain itu dimanapun. Aku nggak pernah tahu papaku dari umur aku 9 bulan bayi. Aku tahu papaku saat aku mau nikah, dan itu pun nyari-nyari, posisinya nyari papa. Karena kan namanya anak perempuan itu harus diwakilin sama orang tua selagi hidup ya. Gitu. Tapi alhamdulillah pas aku sekarang udah sukses, amin ya, maksudnya Allah udah ngasih rezeki aku yang nggak pernah aku duga gitu loh. Papa deket lagi sama aku, walaupun awalnya bertentangan sama mama, tapi aku sebagai anak harus berkewajiban memberikan bulanan, asuransi dan lain-lain. Dan alhamdulillah ada di titik sekarang tuh aku bahagia banget karena mama pun sudah welcome dengan keadaan aku sama papa yang udah baik-baik aja. Namanya orang tua ya kan, aku juga nggak bisa nyalahin mamaku untuk kok mama kayak gini sih, nggak bisa, karena aku nggak tahu sesakit apa mama dulu ditinggalin papaku itu sih. Sebenarnya tuh pembagian peran atau tugas ya dalam perusahaan Glam Shine khususnya itu tergantung dari keahlian kita masing-masing. Jadi tuh suami itu lebih ke manajemen untuk mengembangkan bisnis. Kalau saya lebih ke knowledge kayak gitu loh, kayak lebih ke kualitas gimana sih kayak bikin ingredients, formula yang baik gitu loh, dan marketing gitu. Emang lagi-lagi ada kaitannya sama profesi sebelumnya gitu ya? Betul, dan aku pun mengupgrade sih. Jadi aku sebelum punya skincare, aku juga sekolah-sekolah dulu Kak. Sekolah-sekolah
kayak ingredients kayak gitu, kayak farmasi lah gitu. Aduh. Jadi sebenarnya kalau Glam Shine ini dibentuk ya, dibangun sebelumnya aku jualin dulu skincare selama 4 tahun dari 2016. 2016 apa 2017, 2016 deh. Aku jualin skincare merek orang lain sebagai distributor itu sampai tahun 2019 akhir. 2020. 2020 bulan Februarian lah gitu. Nah, itu modalnya tuh dari 2016 sampai 2020 Februari, hitung aja berapa. Jadi panjang ya Bun ya. Panjang. Karena kalau dibilang modal banyak ya, SDM dan lain-lain, wah itulah. Keberanian saya jelas berasal dari keyakinan saya ya. Apalagi keyakinan saya terhadap kualitas produk yang saya buat. Dan inspirasi saya juga berasal dari keyakinan untuk ngebuat orang pada saat pandemi itu untuk lebih percaya diri, lebih bisa mengekspresikan diri. Walaupun waktu itu kan keadaannya sulit banget. Betul nggak sih? Kalau keadaan sulit pasti kan kayak jerawatan dan lain-lain, betul. Nah itulah yang ngebuat aku pengen punya Glam Shine yang bikin orang lebih percaya diri dalam keadaan sulit apapun. Dan tantangan aku yang dihadapin selama pandemi alhamdulillah terjawab sih gitu. Rahasianya pertama kita selalu mengutamakan kualitas, inovasi, ya itu sih. Karena kalau kita nggak punya kualitas, kita asal ngejual aja, mungkin akan laku pada saat itu aja. Karena prinsip saya pun, kita branding segede apapun akan kalah dengan kualitas. Itu sih. Jadi yang pertama kualitas, inovasi, teknologi, apalagi kayak Glam Shine sekarang banyak produk yang memang nggak hanya diformulasikan saja, tapi diproduksi langsung di Korea. Jadi memang kualitas ya yang utama. Betul. Dan pemasarannya juga harus cerdas. Tantangannya dalam model bisnis reseller A sampai Z, karakternya beda-beda reseller itu. Tapi kita sebagai leader, gimana caranya kita untuk bisa merangkul reseller tapi dengan hangat. Dan kita juga jangan cuma merangkul, tapi kita ngasih bimbingan gimana sih kita tahu pasar market kita, gimana sih kita caranya bisa ngeyakinin atau customer jadi trust sama produk yang kita jual gitu. Jadi ya kita juga harus ngebimbing reseller untuk bisa mempromosikan, memasarkan, dan gimana mengembangkan jaringannya itu. Alhamdulillah itu dia. Jadi aku kenapa Glam Shine 2020 itu saat pandemi ya. Dan jujur untuk reseller itu mendapatkan reseller sangat susah. Apalagi skincare sekarang udah ada dari A sampai Z, ya kan, brand skincare. Jadi waktu aku punya Glam Shine, lahir Glam Shine, itu sebenarnya tuh reseller aku yang dari 2016 sampai 2020 nggak ada yang keluar, ikut semua sama aku. Gitu. Tapi itu jadi salah satu trik ya Bun ya. Iya, karena menurut aku ngebangun bisnis Glam Shine ini harus dengan rasa kekeluargaan. Gitu. Kita harus simbiosis mutualisme, bukan aku butuh dia doang, mereka pun butuh aku. Bukan mereka butuh aku doang, aku pun butuh mereka. Gitu. Sebenarnya untuk ekspektasi go internasional, saya mengandalkan dari jaringan saya, dari ID distributor pusat. Jadi mereka yang mengembangkan ke Hong Kong, ke Malaysia, Singapura, Taiwan paling besar. Untuk saat ini mudah-mudahan bisa lebih go internasional lagi ya. Sebenarnya kiblatnya itu menuju ke pengembangan produksi yang tidak hanya memberikan hasil, tapi juga menjaga kesehatan kulit. Jadi bukan hanya hasil yang luar biasa, tapi kita kan kalau misalkan kita mau hasil kayak Indonesia maunya whitening kan, tapi kalau nggak sehat skin barrier nggak terjaga gimana? Gitu. Jadi kita tidak hanya untuk hasil yang luar biasa,
melainkan untuk kesehatan kulit secara menyeluruh gitu. Sebenarnya aku kan bisnis tuh banyak banget ya dulu ya. Banyak. Gak, maksudnya dalam perjalanan hidup itu segala aku coba. Dari aku yang waktu itu cuman seorang ASN ya kan, lihat suami jualin sepatu, wah enak tuh rekeningnya ya kan, sekarang ngintip rekening suami kan. Terus udah gitu kata suami juga, kamu tuh kalau punya kuota jangan cuma scroll artis doang, kata gitu, tapi hasilin duit dong gitu kan. Akhirnya aku jualin masakan, itu waktu aku masih kerja ya sebagai ASN, dan aku jualin masakan itu jam 2 pagi literally harus ke pasar karena harus dapet daging segar gitu kan. Terus harus ngebagi juga jam 6:30 harus udah nyampe kantor karena harus upacara waktu itu kalau di kantor-kantor kan. Banyak sih, cuman emang tantangan terbesar aku di bisnis ini skincare sih sekali lagi. Kenapa? Karena skincare itu bukan kayak kita jualin baju, jualin sepatu, jualin makanan yang orang ya udah putus sampai di situ. Tapi ada afternya loh. Dan gini loh, setiap orang itu kulitnya berbeda. Sekarang gini, gimana produk Glamshan bisa diterima di iklim yang berbeda, kayak mungkin Glamshan cocok nih di Jakarta. Tapi ketika di Jawa Tengah yang posisinya panas banget gitu. Jadi aku harus menciptakan skincare yang memang bisa diterima oleh semua jenis kulit, semua masalah kulit, dan dimanapun dia berada gitu. Gitu sih. Jadi memang skincare ini tantangan terbesar. Tantangan banget gitu. Karena aku pernah ngalamin juga aku waktu itu, makanya kenapa aku bergerak di lebih ke formula. Jadi namanya pabrik ya. Pabrik biasanya kan kayak, oh ya ini grade A. Awal Glamshan itu dibilang grade A. Aku cuman kayak iya aja. Tapi waktu itu ternyata di 3 bulan kemudian banyak banget komplain. Dan akhirnya ya itu dia, aku belajar, aku sekolah lagi, waktu itu aku sekolah di Lemdik dan lain-lain. Dan aku tuh gak mengandalkan pabrik. Jadi aku tuh bikin formula literally sendiri gitu loh. Oke, nah jadi memang tantangannya banyak dan panjang banget, tapi hasilnya ternyata luar biasa gitu ya. Betul, karena kan kayak gini loh sekarang, kita aja pakai sunscreen ya. Sunscreen itu kan bisa bikin kulit kering karena 50 SPF++. Gimana nih gue biar punya sunscreen tapi nggak bikin kulit kering? Oh ya gue harus kasih nih, ibaratnya gue harus kasih penangkalnya gitu loh. Nah makanya aku kasih lah Ectoin yang bisa ngunci kelembapan selama 72 jam. Oh ya tapi banyak banget nih, gimana ya kalau misalkan sunscreen gue nggak laku karena orang nggak mau pakai, karena biasanya kalau sunscreen white cast. Oh iya, gue bikin sunscreen yang gabungan chemical dan physical biar nggak white cast gitu. Gimana ya biar sunscreen gue orang tuh hemat belinya, karena biasanya kan sunscreen cuma di sinar UVA doang. Salah satu lah UVA atau UVB, tapi kita punya sunscreen yang memang sudah berteknologikan broad spectrum gitu. Buat kalian nih, yang pertama kalian tuh harus punya rencana bisnis dulu yang cermat. Sebenarnya mencoba itu wajib sih daripada tidak mencoba sama sekali. Walaupun yang namanya kita hidup ya, pasti ada up and down-nya dalam berusaha, betul gak sih gitu kan. Nah termasuk kalian juga harus memikirkan proyeksi pendapatan kalian, pengeluaran kalian, itu penting banget. Nah sebenarnya itu tuh dimilikin sama pasangan hidup aku. Kalau aku tuh lebih orangnya yang ngasal awalnya gitu, tapi aku belajar dari suami aku, akhirnya aku punya perencanaan bisnis yang cermat, terus mikirin pendapatan dan pengeluaran juga harus balance gitu loh, jangan pengeluaran terus kan gitu sih. Jadi fokus pada model bisnis yang memang memungkinkan kita untuk bisa bertumbuh secara bertahap. Jadi itu kalau bisnis itu jangan ngelihat langsung gede, tapi memang harus ada tahapannya, mulai dari skala kecil, kayak ngejual ke lingkungan. Kayak aku waktu dulu bidan, awalnya itu aku itu ngejual ke teman-teman bidan. Waktu itu aku di ruangan KIA kan, aku ngejual ke teman-teman bidan aku yang di ruangan KIA. Lumayan untuk kayak 10.000, waktu itu gede banget, kayak ya dapat 10.000. Terus
akhirnya 50.000 nih gini kayak gitu, dari lingkungan, terus dari sosial media. Itu sangat penting. Jangan pakai jari-jari kalian untuk menghakimi orang. Ya kan, jadi pakailah sosial media, apalagi sekarang tuh enak banget ya, betul nggak sih? Beda banget sama zaman dulu aku jualin 2016, masih kayak cuma satu platform deh, ya nggak sih gitu. Kalau sekarang enak banget, kalian bisa menggunakan sosial media kalian untuk usaha kalian gitu sih. Sebenarnya aku masih sakit hati sama semalam. Efeknya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau misalkan kayak perjuangan aku dulu sama sekarang, yang sebelum bariatrik sama setelah bariatrik itu kayak ngerasa lebih sakit sekarang. Karena aku cuma kayak bisa makan 1 sendok, 2 sendok langsung muntah. Terus aku udah nggak bisa lagi nikmatin makanan-makanan yang dulu aku suka. Jadi tuh badan tuh udah nolak sendiri makanan yang nggak sehat gitu. Kadang ada rasa sedihnya sebagai manusia ya. Tapi ya udah, mungkin kayak ya berarti ini gue udah ada di tahap lebih sehat gitu karena operasi bariatrik ini. Itu sih. Oke, nah ini berarti kejadian baru semalam banget ya kalau Semalam itu aku dihujat sama netizen, dibilang King Kong. Padahal kayak, hello, aku kerokan tiap hari kalau udah makan. Karena kan aku melakukan bariatrik yang jenisnya sadi. Jadi bariatrik itu banyak jenisnya, ada sleep, bypass, sadi, ada 4 sih. Tapi yang paling aku tuh 3, satu aku lupa. Pokoknya tingkatan aku tuh sadi. Sadi itu kalau kata dokter Peter dikatainnya sadis. Karena nggak cuma lambung doang yang dipotong, tapi usus juga dipotong dan dikecilin segede sedotan boba di strapless. Gitu. Jadi kalau makan sesendok udah kayak, kalau bahasa Sundanya mangseg cenah gitu. Jadi harus dikerok dulu. Bener-bener perut aku sekarang tuh udah jelek banget. Udah bukan, kalau hamil masih enak gitu ya, perutnya kayak cuman di sini. Pokoknya di sini udah bekas kerokan. Tiap hari kerokan. Kayak abis makan nih, lagi makan siang, abis meeting, abis itu lanjut lagi meeting, terus meetingnya aku sambil rebahan sambil kerok. Makanya kayak orang kalau ngehakimin nggak tahu perjuangan kita kayak gimana. Please, kalian tuh nggak tahu story dari seseorang yang kalian hakimi itu kayak gimana. Jadi kalian nggak usah ngehakimi, mending support. Karena kalian nggak tahu kan gimana. Hal kecil aja, aku jalan bawa badan aku sendiri, seberat apa? Kalian nggak tahu kan? Itu sih. Sebenarnya aku bakal melakukan penghancuran pilar dagu. kalau boleh tahu apa tuh Bun alasannya? Karena aku tuh nggak semua nganggep komentar netizen itu buruk. Kalau memang komentar netizen itu membuat diri aku lebih baik, kenapa enggak? Kayak dulu suami aku tuh banyak banget netizen bilang kayak, itu karang giginya, itu giginya gini. Aku bawa dia ke dokter gigi untuk ngebersihin karang gigi dan finir. Nah kayak sekarang nih banyak banget yang hujat kayak dagu aku ya. Dagu aku kepanjangan, dagu aku aneh, dagu aku lancip, dagu aku ini. Waktu itu aku melakukan filler dagu karena aku nggak punya leher waktu itu. Jadi kan namanya manusia, saya juga pengennya lahir sempurna, betul nggak? Cuman kan kita kan sebagai manusia nggak ada yang lahir sempurna. Nah waktu itu saya melihat dari kacamata saya sendiri, oh ya kekurangan gue di leher. Makanya aku waktu itu kasihlah filler dagu gitu kan. Cuman keadaannya sekarang muka aku semakin menirus, dagu aku sama bibir aku semakin terlihat besar gitu. Tapi memang bener ya, aku tuh kalau misalkan netizen, aku tuh baca komen terus aku kayak kontemplasi diri aku sendiri gitu loh. Bener nggak ya? Oh ya, ini komentarnya baik nih gitu. Ya udahlah, walaupun itu netizen ya dengan bahasanya mereka gitu loh. Gitu. Tapi kalau aku dikatain King Kong kayaknya aku sakit deh. Lanjut pertanyaannya, apa lagi? Terakhir masuk nominasi dan alhamdulillah menang di kategori The Most Glamorous Woman the Year 2023 di Insert Award 2023. Mungkin ada yang lain atau kira-kira apa lagi nih prestasi yang ingin dicapai di kemudian hari?
semoga ada prestasi-prestasi yang emang bisa menginspirasi wanita Indonesia untuk lebih bersinar, itu aja sih. Kayak apakah prestasi itu pengennya masih berkaitan dengan glam shine atau mungkin ada di bidang lain gitu? Lebih universal sih, karena aku pengennya sekali lagi aku ingin mendapatkan prestasi-prestasi yang memang menginspirasi orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu bisa bersinar. Karena aku pun dari kampung, aku gendut, yes, tapi aku bisa bersinar, insya Allah, amin. Saya ingin dikenal sebagai wanita yang inspiratif, terus berkomitmen, bisa memberikan kontribusi yang positif, khususnya dalam industri perawatan dan kecantikan. Tapi aku tuh, waktu itu aku senang banget awal aku main TikTok. Sebenarnya kan, aku nggak apa-apa nih ngomongin platform, nggak apa-apa, it's okay. Jadi awal itu suami dulu yang main TikTok, 6 bulan pertama, karena aku nggak siap untuk dibully. Karena aku dari 47 kilo menjadi 100 waktu itu 155. Nah, dan aku tuh nggak mau dibully nih, Dad. Aku takut. Akhirnya 6 bulan kemudian aku memberanikan diri. Dan alhamdulillah ternyata dari konten pertama aku langsung FYP berapa 4 juta lebih. Dan ya, bukan masalah FYP-nya, tapi banyak banget. Aku tuh punya sahabat bunda yang dinamakannya Sabun. Itu dari orang 80%-nya wanita-wanita besar yang tadinya dia tidak percaya diri menjadi percaya diri. Itu kan permasalahannya sebenarnya. Berarti memang dampak positifnya ternyata banyak banget ketika bunda mulai berani gitu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang tuh banyak forum-forum wanita besar yang emang lebih percaya diri, terus kayak ada grup-grupnya kayak gitu, kayak ih seneng banget ya aku gitu loh. Dan emang literally yang kayak datang tuh sahabat bunda tuh yang gede-gede banget, yang kayak bener-bener 180 kilo kayak gitu, yang jalannya kayak susah kayak gitu. Tapi aku pun tetap ngasih masukan ya, jangan kayak kita tetap percaya diri, tapi kamu jangan bertahan di keadaan itu karena keadaan itu juga nggak baik untuk kesehatan. Itu sih. Kayak semalam sih ada, nanti aku kasih tahu chatnya. Jadi aku tuh sebenarnya kan ada grup sabun sendiri ya, alhamdulillah udah ratusan ya, kayak lebih dari 500 ya. Jadi tuh aku tuh walaupun nomor aku sendiri aku masuk ke situ loh. Aku nggak diwakilin sama Fikri, aku nggak diwakilin, terus kayak semalam tuh aku tuh kayak nangis gitu kan. Aku share ke grup gitu. Terus kata mereka, semangat ya Bunda, kan Bunda itu bersinar. Kita juga banyak terinspirasi dari Bunda. Kalau Bunda sedih gimana kita, katanya gitu. Oh ya gitu. Dan pas aku dengar kata itu kayak, iya ngapain sih gue sedih, banyak orang yang bergantung perut sama gue. Ntar kalau gue sakit gimana? Gitu. Jadi emang mereka nggak cuma kayak asal gabung, tapi benar-benar nge-support bunda gitu. Bener, bahkan kayak ulang tahun Dedi aja mereka datang dong, jauh-jauh dari mana, Bekasi kayak gitu ya, Fik ya. Jauh banget dari luar kota, bahkan ada yang dari Palembang. Terus kayak suami aku ulang tahun aja gitu loh, seneng sih. Ada dong, Siapa itu bunda? suami aku sendiri. Oke, boleh diceritain nggak kenapa tuh jadi sumber inspirasi bunda, apa alasannya? Karena dia itu partner hidup, partner bisnis, dan ayah dari anak aku. Dan aku banyak belajar sih dari dia. Kayak tadi aku belajar untuk lebih memperlakukan waktu aku dengan baik. Seperti aku yang dulunya hanya scroll, ya kan. Terus kata sama aku, hey jadiin duit dong, kuota itu. Gitu kan. Terus aku yang tadinya cuman mikirin pendapatan tanpa memikirkan pengeluaran gitu kan. Itu sih, dia adalah sosok yang memang aku sangat inspirasi. Dan buat kamu, bersinarlah selamanya di hidupku. Aisyah. Pesan aku buat kamu, sesibuk apapun kamu, ingat ya, ada aku dan Noah. Dan teruslah jadi sinarku selamanya. I love you.
Pokoknya buat semuanya, tetaplah percaya diri dan nyaman dengan diri kamu. Karena kecantikan itu datang dari berbagai bentuk. Terutama dari jiwa yang bersinar. Thank you.